Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Cilegon hadir Bu Yati, Barakallah. Alhamdulillah. Baik, Masya Alhamdulillah Allah. sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak, Masya Allah. Bu Yati dari Cilegon, Batam hadir. Stabat, di mana nih? Bapak Salman dan Ibu Evi, Stabat itu. Ada dari Bogor, Pak Mukhlis, Masya Allah. Dari Medan hadir, Alhamdulillah ya. Baik, Masya Allah. Silakan. Yang mau absen, absen dulu di kolom komentar. Silakan ya. Bengkulu hadir, Kadesi, Aceh hadir. Masya Allah. Bunda Khairani. Oh, Masya Allah. Medan hadir ya. Oh, baik. Bu Afrida, terima kasih. Kolaka, Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan di-share-share kembali, ya Bunda. Alhamdulillah, acara ini juga disupport oleh Miracle Gold. Nah, Mas Murni yang bisa kita investasikan ya Ayah Bunda. Kalau misalnya Ayah Bunda, Abang Kas semuanya memiliki ya tabungan, lebih baik tabungannya dialihkan sebagiannya ke emas. Nah, emas mana yang bernilai wakaf yaitu Miracle Gold. Masya Allah. Baik, Depok hadir. Garut, Masya Allah. Bu Tita hadir. Baik, yang sudah hadir pada malam hari ini, coba siapa yang siap malam hari ini belajar bersama Ustadudin Badrudin? Boleh direspon di kolom komentar. Siap, Pak Eko, Masya Allah. Beliau adalah guru kami semuanya nih, Ayah Bunda, dan sekaligus pendiri, pengasuh, juga pengelola daripada Pondok Pesantren Abul Yatama Garut. Masya Allah. Senang banget nih dengan tema yang menurut Irgi nih ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena akhir yang indah itu diharapkan oleh semua orang muslim dan muslimah, tentunya yang beriman kepada Allah. Insya Allah, bagaimana caranya supaya kita meninggal ya dalam keadaan husnul khotimah ya, meninggalkan warisan terbaik dan sebagainya. Nah ini insya Allah kita akan sama-sama bahas bersama gurunda kita. Yang sudah absen, yang sudah share siapa? Nah, sudah share juga, ya sudah siap. Barakallah yang sudah main ke pesantrennya Ustadudin. Nah, Alhamdulillah Om Defti ya. Irgi juga sudah main dan beliau Masya Allah menjamunya luar biasa. Baik, kita coba sapa ya Ayah Bunda, guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Irgi, Waalaikumsalam. apa kabar? Alhamdulillah, Ustaz bagaimana kabarnya? Damang Ustaz? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah, damang, damang. Masya Allah. Masya Allah, baik. Bagaimana Ustaz? Sudah siap? Oh, pokoknya mah selalu always, tidak pernah never, pokoknya Irgi. Masya Allah, baik. Insya Allah nih, Ayah Bunda, apakah semuanya Ustadudin sudah siap dan insya Allah kita akan sama-sama mengaji bersama beliau. Namun sebelum itu, ini coba izin bertanya kepada Ustadz, kenapa Ustadz kita penting membahas akhir yang indah ini seperti apa? Boleh Ustadz? Ya, gini, kalau ditanya sampai kapan kita di dunia, ada yang tahu? Enggak ada. Surat Luqman ayat 34, Oma Depti. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nobody knows, tidak ada yang tahu. Bisa jadi ini adalah malam terakhir kita. Kenapa akhir-akhir ini saya selalu ngebahas itu? Nah, kita akan bahas malam ini. Kenapa? Setiap ada kajian subuh bersama para santri dengan ibu-ibu juga, semuanya selalu ngebahas ini. Selalu dan selalu. Kenapa? Karena berasa kematian tuh udah deket gitu. Pertanyaannya, kalaupun kita mati besok lusa, kira-kira Oma Defti apa yang akan kita tinggalkan? Yang kita tinggalkan hanya, maaf, kalaupun ada warisan terkadang, kalau nggak benar jadi rebut. Makanan, maaf, subuh, pagi dibuang. Pakaian, sebagus apapun, usang. Lalu apa yang membuat kita kekal abadi? Sehingga itu menjadi bekal kita pulang. Maka apapun yang dititipin oleh Allah, maaf, diambil besok lusa juga.
Dan ketika kita pulang hanya membawa senyuman amal soleh. Dan itu wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dibersamai oleh para malaikat dari setiap pintu masuk surga. Masuk surga mana yang akan kau bawa, yang akan kau pilih, yang akan kau ingin. Gimana caranya? Kita bongkar, kita bahas malam ini. Siapkan catatannya, siapkan Al-Quran terjemahnya ya. Kita bongkar malam ini insya Allah. Tapi waktunya nggak banyak, cuma 30 menit aja. Sisanya diskusi, jangan terlalu lama. Jangan sampai tahajudnya lewat. Cukup setengah 10 aja udah. Oke? Masya Kita Allah. maksimal. Demikian lah ini. Baik, hatur nuhun Ustaz. Baik, alhamdulillah Ibunda semuanya tadi sudah disampaikan ya, sangat dahsyat pembahasan pada malam hari ini. Silahkan siapkan catatannya Ibunda dan juga Al-Quran terjemahnya. Sesaat lagi kita akan sama-sama mengaji bersama beliau. Namun kita sama-sama buka dengan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada Gurunda kami persilakan. Silakan Ustaz. Sebenarnya surah saya jelas, air. Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya share ya. Malam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimu alaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi walhamdulillah. Puji dan syukur milik Allah, Bapak Ibu yang malam ini hadir untuk duduk bareng, meluangkan waktu di sela kesibukannya, merehat sejenak untuk kita ngobrol perkara iman. Semoga ini jadi kebaikan, keberkahan buat kita sekalian. Tak lupa salat dan salam tercurah, terlimpah kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar Bapak Ibu dimanapun berada? Sehat semuanya? Ada yang dari Pontianak, dari mana lagi? Dari Garut ya. Garutnya mana? Dari Pagar Alam, Mas Eko, Bang Eko apa kabar? Ya. Bondowoso, Brebes, alhamdulillah. Stabat, oh Medan ya. Alhamdulillah. Ginanjar Awaludin, apa kabar Kang Gin? Sehat? Lama nggak berjumpa di darat. Sing sehat ah. Baik, alhamdulillah. Berkah-berkah dari penjuru tanah air hadir malam hari ini ya. Insya Allah. Garsel. Ini Garut, Garselnya mana? Ya, Teh Rizki dari Depok, sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, malam hari ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, tolong disiapkan Al-Quran terjemahnya dan juga catatannya. Alhamdulillah Bunda Sarah Depok, berkah selalu. Silakan atau open cam ya, biar saya bisa melihat, bisa menyimak yang mana nih para ahli surga semua. Semoga yang menyimak pada malam hari ini Allah berangkatkan setelah musim haji ini umroh sekeluarga. Ya. Semoga yang malam hari ini open kamera Haji Plus tahun depan tanpa antri. Yang belum berjodoh segera berjodoh. Yang sedang usaha makin sukses, makin lancar sehingga sedekahnya sebulan minimal 10 juta. Amin lah. Bu Epi amin Bu Epi. Ya. Rezeki ulah hilap diaminkan ya. Semoga yang open cam suaminya makin cinta makin sayang sehingga setiap bulan minimal 100 juta transfernya. Amin lah. Nah,
Pokoknya yang aminnya kencang kayak Bedui, wah ini mah asli ini, Insya Allah. Kemudian semoga yang open camp anak-anaknya hafal Quran. Amin lah. Semoga yang open camp utangnya cepat lunas. Kalau melihat Pak Ruce paling semangat ya Pak ya. Nah. Amin ya Allah. Ya, semoga kalaupun kita dipanggil oleh Allah besok lusa insya Allah wafatnya dalam keadaan mulia. Amin. Baik, ini adalah apa ya? Boleh dikatakan tema yang menarik yang saya sampaikan ini. Tapi ini semoga jadi catatan kebaikan buat semuanya ya. Baik, silakan disiapkan sudah apa namanya catatannya. Malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya hanya ingin membahas, hanya ingin sharing saja, tidak ingin apa ya kata orang Sunda mama tahan ngojai kemeri, apaan tuh air? Istilah peribahasa gimana Oma? Hanya sekedar fazakir in nama anta muzakir. Jadi mengingatkan dalam kebaikan. Kenapa? Karena sejatinya kita ini adalah keluarga. Keluarga yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Kenapa kita harus punya cita-cita akhir yang baik? Karena begini, ya, ada Ninin yang selalu always stay tune terus, ya. Apapun programnya selalu ada hadir membersamai beliau. Semoga selalu sehat Ninin, ya. Oke, karena gini, teman-teman sekalian, di surat Ar-Ra'du, surat 13 ayat 23, catat baik-baik nih. Ayat ini izin saya selalu ulang-ulang ya, karena repetition itu penting, pengulangan itu penting. Biar kita ini teman-teman sekalian selama kita hadir di muka bumi ini harus ada orang yang terus ngingetin kita gitu. Di surat 13 ayat 23. Ini jadi motivasi khususnya buat saya pribadi, umumnya buat semua yang hadir ya. Begini ayatnya, pasti cuma juga paham, mungkin paham, pasti hafal juga. Jadi kalau Allah sudah memberikan warning kepada kita, maka ini adalah kalau bahasa kita di PPA namanya pesan cinta. Apa pesan cintanya Allah bagi orang-orang yang ingin akhirnya baik adalah jannatu adin. Jadi kalau Allah memberikan hadiah, reward bagi hambanya, maka yang pertama adalah jannatu adin, surga Aden. Jannatu adin. Yadkhuluna. Kalimat yadkhuluna ha itu yang disebut dengan fi'lul madhi. Apa fi'lul madhi? Fi'il atau pekerjaan yang menyatakan akan mau. Yadkhuluna. Salah apa? Jannatu adin yadkhuluna. Ini dia. Ini dia. Perlu dipahamkan semuanya baik-baik ya Bapak Ibu sekalian. Jannatu adin yadkhuluna. Ini motivasi banget ya buat kita. Jannatu adin, surga adin itu yadkhulunaha, mereka bakal masuk ke dalamnya. Hak kepada itu jannah. Jadi hak itu domirnya kepada jannah, merujuk kepada kalimat jannah. Waman solaha. Nah ini dia. Ini kata kunci dari situ. Waman solah. Barang siapa yang soleh. Waman solah. Barang siapa yang soleh. Jadi yang pertama otomatis adalah kesolehan seseorang. Silahkan aktivitas apapun ya Bapak Ibu sekalian, monggo silahkan jadi perawat, dosen, pengawas, pengusaha, PNS, apalagi abdi negara, TNI, Polri, apalagi ya banyak lah ya wirausahawan, entrepreneur dan sebagainya. Maka yang harus kita benar-benar pegang adalah silahkan soleh bersama dengan aktivitasnya. Ya, yang namanya soleh maknanya luas lah ya. Bapak Ibu pasti udah ngerti dan paham urusan ini. Yadkhuluna hawaman solaha min abaihim, hanya panjang banyak panjang. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak hanya orang tua, juga nenek moyang abaihim. Him, mereka. Siapa? Dari orang yang soleh itu. Ya.
Udah Oma Depti dikasih ciri, dikasih stabilo, kasih tanda, si curek. Apaan curek ya? Dikasih tanda lah pokoknya maninin ya. Di cirian. Ninin tema. Waman solahamin abaihim. Barang siapa yang soleh dari kalangan siapa? Orang tua, nenek moyang. Wa azwajim, pasangan-pasangannya. Jadi kita semua adalah sahabat keluarga. Ya. Siapa lagi? Wa dzurriyyatihim. Apa dzurriyyah? Keturunan kita semua. Jadi kalau ditanya apakah kita dengan anak-anak kita, kalaupun kita udah wafat, besok lusa misal, apakah bakal ketemu dengan anak? Jawabannya pasti. Pegang ayat ini baik-baik. Jadi kalau ninin plat nomornya D1323, tak pesan cinta nin dari Allah. Jadi kalau Bu Amna di Lampung punya plat nomor BE1323, nah itu tuh Bu Amna. Nah itu surat 13 ayat 23, dicocok logi aja, cocok logi. Nah, jadi ini penting untuk kita semua. Yadkhuluna alaihim. Ya. Min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu. Nah, bersama para malaikat yadkhuluna, masuk ke dalamnya, alaihim, membersamai mereka, min kulli bab, dari setiap pintu. Bukankah ini adalah sebuah reward dari Allah ketika kita soleh semuanya, ketika kita bersahabat dengan orang-orang soleh, ketika kita saat ini saling mengingatkan dalam kebaikan, mengajak. Jadi wajib hukumnya, bukan lagi sunnah, wajib hukumnya setiap apapun info-info kebaikan malam ini masuk ke WA Bapak Ibu sekalian. Kalaupun tidak bisa hadir lagi di jalan misalnya dan sebagainya, terbatas waktu dan sebagainya, maka wajib share. Ke siapa? Kepada grup-grup keluarga, kepada teman, bahkan BC. Saya barusan udah BC ke semuanya. Kenapa? Bagi saya ini adalah amal soleh. Fadzakir innama anta muzakkir. Karena terlalu sempit kalau seandainya bahwa masuk kita ke dalam surga itu hanya sendirian. Oh maaf, sangat sempit tentunya. Jadi saya pengen bersahabat bareng dengan Pak Budi Dharma di Serang. Saya pengen bersahabat bareng dengan Teh Rizky, dengan Pak Ruce, dengan Bu Amno, dan semuanya. Saya ingin bersahabat dengan semuanya. Kalaupun tidak selalu bertemu di dunia karena kegiatan, aktivitas kerja, dan lain-lain, setidaknya nanti kita di alam mahsyar saling menyelamatkan. Ya Allah, Pak Budi, ya Allah, Pak Budi. I love you, Pak Budi. Nah, makanya kalau guru kita selalu mengatakan kalau tidak ada surga cari aku, kan gitu ya. Ini yang tanya. Ini nih ayat ini nih. Makanya saya selalu bahas nih Pak Budi. Pertanyaannya, kalau kata orang orang Cimahi mah rek kitu wae, mau gitu-gitu aja, kan? Mau sampai kapan? Mohon maaf nih, usia udah terus berkurang nih. Pertanyaannya, karya apa yang akan kita tinggal? Baik, bagaimana akhir yang indah ini? Tadi saya sudah sampaikan, cukup 30 menit, sisanya kita ngobrol ya. Jangan terlalu malam, karena biar tahajudnya nggak kelewat. Oke, berikutnya teman-teman semua sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, ini penting. Ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid pertama, ya, karangan Imam An-Nawawi, selalu yang ngebahas adalah ini. Tolong jaga niat dan tujuan hidup kita. Sekali lagi, tolong jaga niat. Dan ini di PPA, orang-orang yang ditolong oleh Allah adalah selalu meluaskan niat. Ya. Amalan apa yang membuat dari 200 lebih penumpang meninggal satu pesawat kecuali satu yang selamat? Itu duduknya di 11A. Kok bisa gitu Pak Budi ya? Kenapa? Karena berdasarkan fakta dan data, ketika ketika pesawat jatuh, hancur semuanya, gak akan mungkin yang selamat. Tapi itu bisa selamat. Nah ini. Apa yang membuat? Gitu ya. Kalau Allah ingin memberikan sebuah keajaiban, miracle dan lain sebagainya, Allah tampakkan dalam beranda kita. Jadi kalau rasanya kalau nggak melek medsos tuh untuk saat-saat ini, waduh kumaha gitunya. Jadi nanti kudet. Kalaupun kita nggak selalu update, setidaknya spill aja untuk bisa apa ya, kita tuh berubah, kita tuh memaknai hidup ini. Oh ya Allah, harus ada revisi, harus ada perbaikan. Mau gitu-gitu aja,
Hidup ini bentar lagi mau udahan. Ya mungkin besok lusa kita nggak tahu. Catat ayatnya Al-Baqarah 207. Al-Baqarah 207 Bapak Ibu. Jangan lupa bahwa ada orang yang dalam hidupnya hanya satu, mengejar ridhonya saja. Mengejar apa? Ridhonya saja. Ingat, apa itu ridho? Ridho itu adalah segala sesuatu hal yang disukai oleh Allah itu ridho. Kenapa dosa itu membuat Allah tidak ridho? Karena membuat diri kita resah dan gelisah. Segala sesuatu yang membuat kita resah dan gelisah itu mengandung dosa. Apa yang terjadi? Catat lagi, di surat 39 ayat 7. Surat Az-Zumar ayat 7. Apa Allah sampaikan? Wala yarduna ibadihil kufra. Aku kata Allah tidak pernah ridho ketika hambaku berbuat salah. Catat baik-baik. Sekali lagi, aku tidak pernah ridho ketika hambaku berbuat salah. Ini dia. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, jadi ternyata hal yang membuat kita hidup tenang, bahagia, ketika Bapak Ibu sekalian kita semua selalu menjaga niat kita. Nah, bagaimana mengundang pertolongan Allah? Yaitu dengan selalu menjaga diri. Sering diceritakan oleh para ulama, para asatid gitu kan. Ketika seseorang sudah mulai ingin kembali kepada Allah, ketika sudah membunuh 100 orang, lalu kemudian dia hijrah ke arah yang lebih baik, maka disitulah malaikat rahmat yang menyambutnya. Tapi kalau seandainya dia meninggal masih dekat ke arah kesalahan atau kejahatan, maka malaikat azab pun yang mengambilnya. Jadi ternyata ketika seseorang niat itu akan kembali kepada Allah, maka itu akan dicatat kebaikan. Jadi kita harus punya niatan luas nih. Jaga niat kita. Jadi kadang akhirnya ya ini mah agak curhat dikit. Jadi ternyata ketika kita membersamai anak-anak ya, anak-anak hebat, anak-anak langit gitu kan, dan itu kan titipan dari Allah ya. Lalu kemudian kalau nggak dijaga niat tuh Oma, aduh ya Allah, ujiannya nggak nanggung-nanggung. Berat memang Bu Amna, asli nak, berat. Tapi balik lagi kepada niat kita. Terus niatmu apa dari awal membersamai mereka? Akhirnya apa? Ya Allah, lus dada. Ya Rob. Ya. Artinya apa? La taqnatu mir rahmatillah. Surat Az-Zumar ayat 53. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Tuhan. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Allah ampuni dosa kita semuanya. Allah ampuni dosa kita semua. Maka jaga niat kita. Ketika kita sudah mulai meluaskan niat kita, jagain itu semua. Makanya orang-orang yang tolong sama Allah tuh niat yang kuat, lurus, murni. Apa kuncinya? Luaskan. Jadi ternyata ketika seseorang sudah meluaskan niatnya, ya kembali kepada luasan niat kita, lalu Allah kemudian mengambil ruhnya, nyawanya, maka di situ dinilai ibadah. Contoh. Ini contoh real nih. Kenapa orang kalau lagi umroh, lagi haji, ketika mereka wafat, ya tidak harus dimandikan, tidak harus dikafankan. Kalau lagi ihram, maka kuburkan langsung, sholatkan dan kuburkan langsung. Banyak jamaah haji yang wafat kemarin ya karena kelelahan, karena uzur sepuh dan lain sebagainya. Itu ketika wafat di Arafah itu langsung disolatkan, langsung dikuburkan. Kenapa? Karena menjaga niat untuk berhaji itu dimuliakan, makanya ihram. Jadi ternyata penting untuk kita selalu menjaga niat kita. Selalu menjaga, ya Allah, iya ya. Kan gitu kan ya. Dan bahkan sesama alumni PPA, jadi kita tuh suka mikir, balik lagi, ini niatnya apa ya? Jadi kalau kita beli kendaraan, niatnya apa ya?
Jaga niat itu. Jadi kalau seandainya minta sama Allah, ya Rob belikan kendaraan yang layak, yang pantas, yang besar, yang luas untuk mengangkut, untuk membawa anak-anak ke sekolah, mengangkut anak-anak yatim. Nah, ketika terwujud sudah dapat kendaraan itu, maka jaga. Maka kalaupun ya di tengah perjalanan kita terjadi sesuatu, kita wafat, demi Allah wafatnya itu dalam keadaan mulia insya Allah. Kenapa? Karena melayani. Makanya konsepnya AIRG 4M. Ya, ini dia. Ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita benar-benar sikapi dengan baik. 4M. Jangan lupa niatnya. Ketika Bapak Ibu sekalian belum di rumah ada anak yatim yang diurus, setin aja jadi orang tua asuh anak yatim. Ya, kalau berwakaf ke WPI, wakafnya digunakan buat pemberdayaan wakaf, maka wakafnya digunakan buat anak-anak yatim, buat fasilitasnya, maka kebaikan akan datang buat. Yang pertama, jangan lupa untuk melayani. Sayyidul qaum khadimuhum, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik hamba adalah khadimuhum, itu melayani. Ya. Sayyidul qaum khadimuh, sebaik-baik pemimpin itu adalah melayani, membahagiakan. M yang kedua, M yang pertama adalah melayani, yang kedua membahagiakan. Meskipun tidak mudah ujiannya Nin, berat tapi memang mau tidak mau harus dilayani. Karena kita sudah mengambil resiko itu. Jadi kalau bilang ada nggak sih 100% ketika bekerja kita nyaman? Jawabannya tidak ada. Tidak ada 100% kita bekerja nyaman. Karena kita bukan kerja bukan cari kenyamanan. Jujur aja kita kerja cari uang. Nah uangnya itu gunakan buat kebaikan di jalan Allah. Terus gimana Pak Debi? Selamat datang. Terus gimana dong? Nikmati pekerjaan itu. Niatkan dalam hati kita. Ya Allah, niat gitu. Ini kenapa? Jangan sampai betul suaranya menghilang air gitu. Aman? Aman Ustadz, Oh mungkin dari aman. itu Mungkin dari perangkat nininya mungkin. Baik, kita lanjut sampai mana barusan? tidak ada kenyamanan Ustadz. Oke. Dalam bekerja sebenarnya apapun itu tidak ada yang kenyamanan. Berorganisasi dengan orang lain sebenarnya ya kita harus benar-benar apa ya? Memahami lah ya, bahkan memaafkan, ngalah udahlah, ngalah aja gitu kan. Jadi lebih banyak empatinya kita kalau kita berhubungan dengan orang lain. Tapi lagi-lagi jaga niat kita. Kalau seandainya kita ingin membahagiakan, maka niat kita adalah terus upgrade diri untuk membahagiakan. Yang kedua melayani mereka, melayani sepenuh hati. Jadi terkadang memang ujian selalu ada. Balik lagi pada niat kita. Jangan sampai belok niat datang kematian. Dan yang ketiga adalah melayani, membahagiakan. Kemudian kita belajar untuk terus pertama melayani, yang kedua membahagiakan, M yang ketiga adalah memuliakan. Ini dia. Setidaknya M ini adalah memuliakan, inilah PR bersama buat kita. Ketika kita memudahkan urusan, bahkan membahagiakan mereka, melayani mereka, ya kan, membuat mereka jadi bahagia, itu Masya Allah berkah buat kita. Karena gini Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita sudah benar-benar meniatkan hati, meluangkan hati dan sebagainya, oke, kemudian kita sudah menyiapkan itu semua, maka jagalah dengan baik. Semoga dengan itu Allah cinta dan Allah sayang. Oke. Oke, lanjut. Yang kedua, nah, bagaimana agar akhir hidup kita indah? Mulai sekarang. Memang mungkin ini bahasannya umum, kita sering. Tapi punten mohon maaf lahir batin, kalau kitanya nggak memulai dari diri kita sendiri gitu ya. Mulai sekarang ke depan bismillah, saya mah sangat yakin semua yang hadir di sini ya. Semua yang hadir di sini tentunya ya sudah paham dengan ini. Tapi maksud saya gini, cita-cita terbesar kita kalaupun kita pulang kepada Allah, kita sudah dalam keadaan
hubungan baik kita dengan Allah. Jangan sampai sibuknya kita dengan urusan dunia melalaikan kita dari sholat. Karena memang dunia hanya sebentar. Tapi memang sholat itu untuk selamanya. Sekalipun kita sudah tidak ada di dunia, tapi pahala sholat itu, kebaikan sholat itu akan terus mengalir hingga akhirat. Jadi kalau seandainya kita saat ini berat permasalahan kita, maka bagi Allah tidak ada yang berat. Terus gimana dong? Bawa dalam sujud-sujud kita. Begini kata-katanya. Mulailah dengan sholat. Akhiri hari dengan sholat. Di antara keduanya, Allah akan menjaga diri. Awalnya sholat, akhiri dengan sholat. Kalau bolehlah saya bertanya, otomatis Bapak Ibu sekalian, kalau begitu yang jadi prioritas buat kita, karena awalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah adalah sholat, maka sholat itu adalah ekspresi diri kita ngedeketin diri sama Allah. Kalau begitu saya boleh nanya nggak kira-kira, menurut Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kira-kira Bapak Ibu sholat subuhnya berapa rakaat ya? Boleh bantu di kolom chat? Bapak Ibu sholat subuhnya berapa rakaat? Iya. Ada yang bilang berapa? Ada yang bilang 4. Nah, yang bilang 4, nah ini biasanya udah tahu. Ada yang 2, ada yang 4. Insyaallah. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku dirahmati Allah, mulai sekarang nih ya. Ya, yang sedang perjalanan fi amanillah Opa. Sehat-sehat. Nah, betul nih. Yang jawabannya 4 boleh langsung pulang. Silahkan. Yang jawabannya 4 boleh langsung pulang. Maksudnya apa? Gini loh, Bapak Ibu sekalian. Kan kita termasuk saya. Kan kita tuh maaf ya, selalu aja masalah mah ada. Masalah mah nggak diundang juga tetap ada. Berarti mulai sekarang yuk targetkan kita. Ya. Lawan itu semua. Mulai sekarang Bapak Ibu sekalian yang disayangi sama Allah. Mulai sekarang ke depan kita punya target. Tidak lagi 2 tapi 4. Ya. Tidak lagi 2 tapi berapa? 4. Wah, ajaran apa ini? Kenapa dikatakan 4? Wayahna, tahu wayahna apa ya wayahna ya? Kalau bahasa Jawa mah wayahe. Mau tidak mau. Apa opa wayahna itu apa ya bahasa Indonesianya? Ninin apa ya wayahna ya? Mau tidak mau, wayahe. Masalah nggak ada habisnya, setuju. Waktunya beda Pak Debi, bukan waktunya apa ya? Masanya beda Pak Eko. Kan, ayo. Yang tahu apa? Yang tahu hadiahnya umroh. Syaratnya ketemu langsung di Masjidil Haram ya. Jadi sekarang mah wayahe ya. Wayahna apa yang ngejelasinnya susah ya. Beda, gilirannya sudah waktunya beda. Ya. Pokoknya wayahe, nah gitulah ya. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Sudah seharusnya mau tidak mau, betul. Mau tidak mau sekarang. Ya, kemampuan kita sudah mulai terbatas. Sekarang mah maaf ya, baca tulisan tuh jauh. Jadi menjauh, kita tuh menjauh. Karena kalau deket kan nggak kelihatan ya, ngegeblek bener tuh. Ngegeblek apa ya? Nah, ngegeblek apa tuh? Blank gitu ya. Jadi kalau baca terlalu dekat nggak pakai kacamata, blank. Ya nggak? Akhirnya apa? Dijauhin tulisannya, baru kelihatan. Ya nggak? Ya betul nggak? Bahkan gini, Oma Paruce gini. Kita akan ada pada masa di mana kita tuh nggak mau riuh gitu loh. Kalau seandainya menurut kamu 1 tambah 1 5 itu benar. Kenapa? Udah nggak mau lagi berdebat, betul nggak? Gini loh, Oma. Kenapa saya lihat Oma apapun bentuk materi, apapun zoomnya, Oma selalu ada. Ninin selalu ada. Ninin juga ikutan semua program. Bilang gini, udah nggak mau lagi berdebat sama orang. Udah nggak mau lagi
mikirin yang riweh-riweh gitu ya. Kenapa? Karena semakin kita berkurang, apa tuh berkurang usia kita, circle kita makin mengecil loh. Serius? Opa rek itu wae, gerak uwi. Ya, rek nengan duit segede kumaha hari opa. Pulang. Iya atuh, urusan gini loh. Saya ini mas saya. Saya pengen pensiun di usia muda, usia 45. Udah gitu doang Pak Budi. Ngapain? Udah saya mah pengen diam di rumah. Nih sekarang lagi jejak di rumah tuh lagi mencoba budidaya ikan lele. Kan kalau kambing sedang berjalan, ayam sedang berjalan ya enggak. Ikan sedang berjalan. Nih lele nih coba nih lele nih. Apa? Kenapa gini Teh Rizky? Saya kepengen di usia suatu saat nanti itu udah nggak mau lagi maaf ya yang riweh-riweh, pengennya tuh rileks santai nemenin para santri gitu kan, ada lele kita panen selama 2 bulan, ayam petelur setiap hari kita panen ya kan, udah gitu doang, nggak lagi mikirin yang aneh-aneh. Saya sih oma gitu oma, nggak tahu kalau oma. Iya, udah saya ingin mengelola wakaf dari bapak ibu sekalian, udah gitu doang ya. Udah nggak mau lagi ribet. Kenapa? Udah saya hanya ingin memperbaiki hubungan baik saya. Udah nggak mau ribet lagi. Udah nggak mau capek-capek lagi. Udah saya mah kepengen jaga hubungan baik dengan Allah aja udah titik. Wakaf dikelola dengan baik, ya kan? Santri dikelola dengan baik. Udah. Kebahagiaan tuh, hati tenang tuh udah cukup karena memang itu adalah puncak tertinggi manusia. Kalau saya sih begitu. Ya setiap orang beda pendapat lah ya. Monggo dipersilahkan. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, mohon maaf. Kalau sudah tahu dan sadar bahwa hidup ini akan pulang besok lusa juga, udah gak mau lagi berpikir yang ribet-ribet, yang aneh-aneh. Santai. Kenapa? Kepengen hidup ini tenang. Pengen hidup ini tuh bahagia. Ngejalanin ibadah dengan baik. Sepertiga malam menikmati dengan jamu di sepertiga malam. Ya. Karena yang dikenang adalah kebaikan. Tidak ada lagi yang dipikirkan kecuali itu doang. Kalau saya sih begitu. Kenapa? Karena akan kembali kepada Allah besok. Akan kembali kepada Allah besok. Apa yang disombong? Dunia. Gini-gini aja. Apa sih sebenarnya Maya? Udah ambil aja kalau memang bukan hak kita. Kalau memang bukan milik ambil aja udah. Hati yang tenang, hati yang damai, hati yang mutmain. Apa? Tabungan kita adalah wakaf, tabungan kita adalah sedekah. Ya kan? Gimana menurut Bapak Ibu sekalian? Udah belah subuhnya lebih awal belah subuhnya nggak terlewat. Kata Nabi khairu minad dunya wa ma fiha. Udah. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Perbaiki hubungan baik kita dengan Allah. Allah akan perbaiki hidup kita insya Allah. Ya memang dunia mah gini-gini aja. Sampai kapanpun ya Bapak Ibu. Dunia gini-gini aja.
Gak ada yang. Jadi gimana dong yang membuat kita tenang dan bahagia? Yuk, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam ketaatan. Ya. Mulailah diri kita menata kembali diri kita. Pelan tapi pasti. Yuk kita benar-benar risitkan hati. Ya. Kalaupun ada satu amalan yang belum kita lakukan, misalnya setidaknya ittaqillah haitsumakun, atau bertakwalah dimanapun kita berada. Dengan apa yang kita sanggup kita lakukan. Pak Ibu, sahabat sekalian, sama-sama kita evaluasi diri kita insya Allah. Semoga kalaupun ya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan mudah-mudahan orang-orang sekitar kita ya tulus mendoakan. Jangan sampai sibuknya dunia melalaikan kita dari sholat. Jangan sampai kesibukan dunia melalaikan kita dari sholat. Karena memang dunia hanyalah sebentar. Besok lusa juga sudah tidak ada. Jadi kalau ingin diperbaiki kehidupan kita, maka perbaikilah hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini PR buat kita semua, khususnya buat saya pribadi ya. Sama-sama kita saling mengingatkan, sama-sama kita saling fadzakir innama anta mudzakir. Betul. Ya, Bunda, itulah memang begitu. Sekarang mah fokuskan apa yang bisa kita kerjakan. Fokuskan apa yang bisa kita lakukan. Karena tidak semua hal, tidak semua urusan kita respon. Kita adalah kitalah yang menjalani hidup, Bapak Ibu sekalian. Ingat, kita kembali kepada Allah itu sendirian. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Surat Abasa. Catat baik-baik bahwa kita ini akan terpisah dari orang tua kita, dari saudara kita. Kita akan mempertanggungjawabkan itu. Jadi nggak ada cara lain ya, kecuali kita kembali kepada Allah. Beberapa kali sering sharing di lapas di wilayah Garut. Ada lapas, kebetulan kalapasnya adalah saudara kita juga. Sering silaturahim di sana, ngisi ya sharing-sharing tipis-tipis amal soleh. Akhirnya apa? Ada orang yang ya benar-benar berhenti. Benar-benar saya mah mengakui banyak salah, banyak dosa. Nah, saya berada di sini nih, di LP. Ya, karena saya dikelabui oleh nafsu. Ya, karena saya melanggar aturan Allah. Ya, karena saya jauh dari aturan Allah. Apa yang terjadi? Justru malah berada di sini. Apa kata Nabi Yusuf? Doa penjara lebih aku sukai dibanding kehidupan di luar sana. Artinya apa? Memang di situ sarana untuk memperbanyak me time, perbaiki diri. Dan apa yang terjadi? Justru malah nambah iman, nambah amal soleh, nambah khusyuk, nambah banyak hafalan ketika berada di LP. Kenapa? Karena Allah titipkan hidayah. Huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Baik salat hubungan kita baik dengan Allah, Allah pun akan memperbaiki kehidupan. Jadi jangan harap ketika kita mendapatkan rezeki berkah tapi kitanya malah menjauh, kan nggak mungkin. Memang betul semuanya dikasih rezeki sama Allah tapi berkahnya yang berbeda. Ini PR buat kita sekarang semuanya ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar hidup akhir kita indah? Maka nggak ada cara lain untuk taubat dan memperbaiki diri. Quran surat 11 ayat 114. Coba dicatat. Quran surat 11 surat Hud ayat 114. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Satu kesulitan diapit oleh dua
Dua kemudahan. Artinya kemudahan itu akan selalu ada ketika kita kembali kepadanya. Proses pastinya. Kenapa? Karena Allah masih kangen dengan doa-doa kita. Allah rindu dengan doa-doa kita. Allah nunggu doa-doa yang terbaik. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang kembali kepadanya. Taubat itu kembali kepada Allah. Taba yatubu balik. Taba yatubu balik. Ya. Kembali kepada Allah. Jadi orang-orang yang hidupnya berhenti, stop, kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepada. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ya, saya banyak dosa. Saya hapus dosa itu dengan apa yang bisa saya lakukan, dengan sedekah, berbanyak zikir, jadiin orang tua anak yatim, santri tahfidz, nitipin misalnya kemampuan kita adalah wakaf gitu. Itu ya mohon maaf, itu semua adalah sarana untuk kita mendekat kepada Allah dengan apa yang kita miliki. Kalau Bapak Ibu tahu dalam kisah sejarah Abdurrahman bin Auf itu ya, yang sekarang itu jadi makam baqi di Madinah, itu dulunya peternakannya Abdurrahman bin Auf bergabung dengan sahabat Utsman ibnu Affan. Jadi 3.000 saat itu. Apa kambing, 1.000 ekor unta. Itu luar biasa. Apa disedekahkan di jalan Allah. Makanya Bapak Ibu kalau baqi makam sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf ada di situ. Karena disitulah dulunya peternakan besar. Apa yang terjadi? Bertobat itu adalah tabah, tubuh kembali kepada Allah. Mengembalikan semuanya di jalan Allah. Kita tahu sebagaimana seperti apa muliaannya Khadijah. Kita tahu bagaimana Utsman ibnu Affan itu dinikahkan 2 putri Nabi tercinta. Saking apa? Saking benar-benar inilah jalan untuk memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun harta kita disedekahkan, diwakafkan di jalan Allah, secara dunia memang habis, tapi secara akhirat itulah yang akan di. Bapak Ibu kalau ke Madinah ada pojokan hotel, ya, ada di pojokan hotel itu ada namanya wakaf hotel Utsman ibnu Affan. Kebayang nggak? Selama hotel itu berdiri, bahkan sumur Utsman sampai sekarang masih ada. Selama sumur itu diambil airnya, luar biasa. Tanpa putus pahala kebaikannya buat yang wakaf. Maka apa yang kita saat ini miliki kembali kepada Allah. Ya, nggak ada kata telat untuk kita kembali memulai bersih kembali. Kalaupun harta habislah nggak apa-apa. Kita juga nggak dibawa. Kembali kepada Allah. Kepada siapa? Kembali kepada Allah. Tabayatubu, bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Seiring berjalannya waktu, ketika kita bermohon kepada Allah, maka ujibu da'wata da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi. Teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati, dalam rangka apa qobla subuh dirutinkan? Dalam rangka taubat kepada Allah. Kenapa tahajud kita sekarang lebih istiqomah dibanding dulu? Dalam rangka taubat kepada Allah. Karena kita akan kembali kepada Allah ya. Karena kita akan besok lusa juga pulang. Kata guru kami mengatakan, maka perbaiki diri dan lakukanlah yang terbaik. PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Yakin akan dibukakan pintu jalan kemudahan. Pasti, bukan lagi mungkin, pasti. Entah kenapa ketika kita sudah kembali kepada Allah, tahu-tahu ide sama Allah dikasih. Temu sama orang, jadi ada jalan silaturahmi, temu sahabat baru, teman sharing dan sebagainya. Itulah pertolongan Allah buat kita. Maka yakin ketika kita udah memulai bersih,
Yakin teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Dan ternyata di usia 60 aja Rasulullah itu masih berperang beliau. Di usia 60 aja beliau masih berperang. Artinya apa? Ya berbuat kebaikan, ngajak pada siapapun. Sampai beliau terluka pelipisnya, patah giginya. Bahkan pernah dalam perang Uhud terjadi, ya kan, darah Rasulullah netes ke bawah tuh Pak Budi. Ke bawah ke batu, entah kenapa di sekitar batu itu jadi harum. Dan sampai sekarang ada batunya di pojokan Gunung Uhud. Banyak orang yang berziarah ke sana, tapi sekarang ditembok karena banyak orang justru malah menyalahgunakan. Artinya apa? Pengorbanan Rasulullah nggak nanggung-nanggung. Jadi ketika ada kesempatan berbuat baik ini dalam rangka taubat, yakin ada kemudahan, yakin nggak mungkin. Allah Maha Baik, Allah Maha Cinta, Allah Maha Melihat sekecil apapun perjuangan. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak khusus buat saya pribadi gitu ya. Innal hasanatul hibs. Bertobatlah, lalu memperbaiki diri dan lakukanlah yang terbaik. Ya, gitu Bos. Kalaupun dalam materi ini, karena dalam sebuah materi itu pakar pendidikan mengatakan itu rata-rata 10%-nya nyantel. Apa yang 10%? Setidaknya dari 6 itu minimal 1 deh. Apa? Ayo kembali kepada Allah, memperbaiki diri dan terus lakukan yang. Insya Allah Allah akan datangkan dari manapun siapapun. Yakin ini. Next. Teman-teman sekalian. Ini yang jadi PR buat kita. Apa? Memperbanyak amal dan ikhlas tentunya. Ini dia. Aduh, amalan yang luar biasa. Ikhlas itu bersih ya. Tak tercampuri oleh apapun. Layaknya susu murni. Tak tercampuri oleh darah dan kotoran. Ini dia. Ini yang boleh dikatakan PR banget buat saya khususnya. Ini dalam rangka menyibukkan diri dalam kebaikan. Udah deh, perbanyak sa'i. Ibu sekalian, kalau ada waktu ajaklah keluarga jadi jalan kebaikan. Ada kesempatan jamulah tamu yang datang. Maka ujian orang-orang yang luar biasa tuh ujian keikhlasan tentu. Ujian orang-orang yang mendapatkan ridha Allah tuh orang-orang diuji dengan keikhlasan. Dan ini berat, yakin ini berat. Tapi ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena itu tadi, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Gak usah jauh-jauh, diri kita aja dulu. Gak apa-apa, minimal merutinkan sedekah subuh. Memperbanyak amal dan tentunya melakukannya dengan ikhlas. Jangankan memberi tangan kiri tidak. Percaya atau tidak, the miracle will come to you. Kebaikan, pertolongan dari Allah bakal hadir buat diri. Pelan tapi pasti. Hidup kita pasti bakal berubah. Bukan lagi mungkin. Kalimatnya pasti. Ingat ayatnya, Quran surat 51 ayat 23. Boleh ditulis? Quran surat 51 ayat 20. Ya. Mau tidak mau Bapak Ibu sekalian. Perbanyak amal. Ya. Memperbanyak amal dan tentunya amalnya harus diikuti dengan keikhlasan. Amal yang luar biasa, ujiannya tidak mudah. Hanya orang-orang tertentulah yang melakukannya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa benar-benar berlatih. Lebih kuat, lebih istiqomah. Dan itu tidak mudah. Tapi yakin kalau imannya kita bagus, kuat, Masya Allah. Ayo mulai dari kita sendiri. Kata guru kami 3M, mulai dari diri, mulai dari hal yang kecil dan mulai saat. Lagi, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahdin. Surat 98 ayat 5. Nah ini dia PR buat kita semuanya ya.
Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang disayangi sama Allah. Tidak mudah memang untuk menjadi itu. Tapi kita harus ikhtiar. Selama kita punya teman, punya sahabat, punya mentor, komunitas, itu kan sarana fasilitas untuk kita banyak belajar, maka insya Allah pertolongan itu Allah bakal hadirkan dalam. Amin. Ini dia, maafkan dan minta maaf terhadap siapa. Ini amalan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Orang-orang takwa cirinya adalah wal afina aninnas. Memaafkan bahkan minta maaf. Kenapa sebelum kita pulang harus clear dulu? Ya. Kenapa ketika kita sudah menuju pulang kepada Allah, circle kita mengecil? Kenapa? Ya apa namanya? Orang-orang sekitar kita tuh maaf bersedikit sudah apa ya? Sudah punya dunianya masing-masing. Udah nggak mau lagi berpikir itu. Udah maafkan saja dan minta maaf. Kenapa? Bukankah kita ingin dimaafkan? Maka maaf. Maafkan dan minta. Ini penting. Ya, teman-teman sekalian, kenapa Rasulullah ngasih tahu ada seseorang yang lewat, dialah ahli surga. Ternyata para sahabat nginep di rumahnya, ternyata dicek amalannya biasa-biasa aja. Sama kayak kita. Lalu ditanya, hai fulan, apa yang membuatmu amalanmu apa? Sehingga Rasul mengatakan kau ahli surga. Maka si sahabat tadi menjawab, sahabatku, amalku biasa-biasa aja, bahkan amalmu lebih hebat. Tapi apa yang sering saya lakukan sebelum saya tidur? Maka saya maafkan siapapun yang hari ini berinteraksi dengan saya. Bahkan minta maaf kepada orang yang saat itu berinteraksi dengan saya. Khawatirnya ada ganjelan hati. Khawatir ada sesuatu yang membuat hati ini gak tenang. Dan teman-teman sekalian, ini dia PR buat kita. Memperbanyak doa agar wafat kita terbaik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Persiapkan itu. Meninggalnya seseorang tergantung masa hidup. Dibangkitkannya seseorang tergantung seperti apa saat di dunianya. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang terkadang ya selalu bermuhasabah, ya Roh, bakal seperti apa kami pulang kepadamu ya Allah. Dalam keadaan seperti apa hamba pulang kepadamu ya Allah. Jangan-jangan harta yang ditinggalkan jadi rebutan buat anak istri. Jangan-jangan belum punya legacy sebelum kita. Maka ya Allah izinkan saya hidup. Engkau cukupkan segalanya. Kalaupun Engkau panggil besok lusa, maka jadikanlah hamba wafatnya husnul khatimah. Akhir yang baik dalam hidup hamba. Wahai Allah, Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Wahai Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan hamba belum bisa melakukan yang terbaik. Maafkan kami, terkadang subuhnya sering kesiangan. Zuhur berada di pekerjaan. Asar kesorean. Maghrib sedang di perjalanan. Isya di rumah ngantuk gak ketahan. Wah, ini adalah PR buat kita sekalian Bapak Ibu. Semoga dengan ini semua Allah menunjukkan kita berada dalam kebaikan. Walaupun kita wafat, kita tersenyum, orang sekitar kita menangis. Menangis karena ditinggalkan, menangis karena kehilangan orang yang sangat disayang dalam hidup. Surat 89 ayat 27 sampai 30. Surat 23 ayat 99 sampai 100.
Selamat menikmati hidup dalam keadaan terbaik apapun, seberat apapun hati kita tetap tenang. Karena Allah lah yang menenangkan diri. Selamat menikmati dunia yang kita nikmati ini adalah dunia yang tempat kita jalan menuju pulang. Bahkan bilang, wahai dunia, jadikanlah aku ketika meninggal kamu. Jadikanlah kami semua ketika meninggalkanmu. Dalam keadaan tidak ada yang ditangisi kecuali kesalahan. Wahai dunia, terima kasih sudah membersamai. Karena ternyata di hadapan Allah bukan yang ditanya adalah berapa aset di dunia. Ternyata bukan. Tapi apa? Ini PR juga buat kita sekalian, Pak Ibu sekalian. Apa PR-nya? Surat 23 ayat 99 dan ayat 100. Ini juga PR buat kita semuanya ya. Kenapa? Karena ini dia hal yang harus kita benar-benar persiapkan. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah apabila datang kematian kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli amalu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ini penyemangat buat kita. Mohonlah kepada Allah agar wafat kita dalam keadaan terbaik, agar wafat kita dalam keadaan sedang ibadah, agar wafat kita husnul khatimah. Kalau udah kayak gitu, insya Allah semoga kematian kita pulang kematian yang benar-benar sangat indah, benar-benar orang merasa berat kehilangan, benar-benar disambut oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartum udkhuluha bisalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ibu sekalian yang disayangi sama Allah, ini PR buat kita khususnya, buat semua yang ada. Berarti kita harus selalu memaafkan apapun yang terjadi. Sehingga maaf itu nanti melahirkan keikhlasan. Ya, betul. Betul. Jadi gimana ya, maafkan sajalah. Karena tidak semua orang suka sama kita ya. Ada ujiannya. Kita berbuat baik, aneh-aneh gitu kan. Itu memang begitu. Dan dunia memang begini aja. Ya gimana dong caranya? Udah. Fokuskan kita kepada PDLT, perbaiki diri dan lakukanlah yang terbaik. Jangan sampai kita berpikir yang marah, emosi, emosional dan sebagainya. Malah nauzubillah saat itu kematian datang, nauzubillah. Saya sedang muhasabah, lalu saya berusaha untuk melaksanakan perintah Allah. Semakin saya dekat sama Allah, ujian, cobaan dari orang yang paling dekat dengan saya. Makin banyak ujian. Cobaan yang saya alami, apa ini artinya? Ahasiban nas ayatraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Ketika seseorang mengatakan beriman, maka dia pasti bakal diuji. Kenapa ujian selalu bertubi-tubi? Ingat, semakin banyak ujian yang kita hadapi, semakin Allah banyakin ampuni dosa dan kesalahan kita. Artinya apa? Harus sangat bersyukur ketika permasalahan ini datang. Kalau kita sikapi dengan baik, Allah akan jadikan itu sebagai penggulung dosa buat kita sekalian.
Bukankah ini target kalau kita wafat kepada Allah pulang dalam keadaan terbaik ya? Begitu. Jadi gimana? Hadapi aja, hayati aja, nikmatnya. Tidak akan selamanya malam pasti ada siangnya, badai pasti berlalu. Ya kan, siang pun akan menjadi malam, begitupun sebaliknya. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Surat Ali Imran ayat 16 17. Semua akan dipergilirkan oleh Allah. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita akan dipergilirkan apapun episode kita. Enggak selamanya sedih kok. Enggak selamanya sedih kok, pasti ada bahagia. Maka selamat menikmati hidup dengan hati yang tenang, hati yang lapang, dan insya Allah akan akhirnya kita indah mengharap dengan indah, dengan bahagia, husnul khotimah kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata sedikit uang atau tanah sudah diwakafkan, anak-anak berhasil amanahnya sebagai membesarkannya di sebuah lembaga pesantren dan sebagainya, gitu kan? Bahkan sebagian dari harta kita tuh sudah dijadikan masjid. Itulah luar biasa. Maka kalau udah kayak gitu tuh apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Pulanglah kepada Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Masuklah ke dalam surga. Nah, kalau udah kayak gitu, bismillah. Itu saja barangkali benar berkah manfaat buat kita sekalian. Monggo kalau ada yang masukan dan pertanyaan. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita serahkan ataupun misalnya ada satu atau dua penanya barangkali yang ingin ditanyakan, tetapi kita sama-sama simak terlebih dahulu video yang akan disampaikan oleh admin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian. Di belakang saya ini insya Allah akan dibuat 2 lantai, yaitu asrama buat ikhwan yang alhamdulillah terus bertambah. Mereka butuh tempat istirahat atau tempat tidur yang layak. Selain juga anak-anak langit dan juga para penghafal Quran. Cita-citanya cuma satu, menjadi ada generasi yang bisa jadi wasilah kebaikan. Dan tentunya saya tidak bisa sendirian, tentunya didukung bersama dengan sahabat-sahabat sekalian. Ini ladang amal, peluang amal soleh buat kita. Yuk ikut ambil bagian untuk memuliakan, membahagiakan, melayani, dan membahagiakan mereka insya Allah. Bismillah, mulai dari nominal Rp10.000 untuk kita berinfak, bersedekah, dan berwakaf di Pondok Pesantren Abul Yatama Garut. Barakallah, semoga jadi jariah, jadi amal soleh buat kita semua. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Bunda, abang kakak semuanya tadi sudah sama-sama melihat ya, Masya Allah, guru kita Ustadzuddin Badrudin di belakang asrama Ikhwan. Nah, Masya Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kami mengajak ayah bunda, abang kakak semuanya untuk kita sama-sama menuliskan ya. Kalau bahasanya itu menuliskan supaya nama kita tercatat, ya. Tercatat di baik itu di insya Allah di akhirat kelak, dan juga kebaikan-kebaikan ayah bunda pastinya didoakan oleh para santri di Pondok Pesantren Abul Yatama Garut. Sama-sama kita, kalau kata bahasa Sunda tuh rereongan, yuk kita bareng-bareng minimal tadi Ustadzuddin 10.000. Ini Masya Allah 10.000 nggak kerasa ya kalau kita jajan ya bunda, ataupun misalnya beli apa, itu 10.000 itu nggak akan kerasa, tetapi kalau misalnya diwakafkan akan mengalir pahalanya.
Nah, kalau misalnya Allah titipkan lebih, bagaimana Mas Irgi? Bagaimana Irgi? Kalau dititipin lebih oleh Allah rezekinya, maka jangan tanggung-tanggung, ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya. Yuk kita sama-sama bangun, sama-sama mendukung, sama-sama mensupport wakaf produktif dan pembangunan asrama Ikhwan di Pondok Pesantren Abul Yatama Garut. Di nomor rekening 222 222 5542 dengan atas nama Wakaf Bekal Abadi. Jangan lupa konfirmasi ayah bunda ke admin Kak Afan nomor yang tertera tadi, minta noreknya. Nah, insya Allah admin akan bantu menuliskan kembali di kolom komentar. Nah, Ibunda bisa sama-sama foto terlebih dahulu. Silahkan. Kalau misalnya ayah bunda eh, pengen berkunjung langsung, misalnya Kang Irgi atau Mas Irgi pengen ke pesantren Ustadudin, boleh nggak? Nah, kita tanya langsung. Ustadz, boleh nggak kalau misalnya ada yang pengen lihat langsung atau berkunjung? Ayo, ayo. Kata orang Sunda mah, orang botram. Botram tuh makan bareng di atas daun pisang. Masya Allah. Nah, silakan ayah bunda. Jadi memang ini santri-santrinya sedang belajar bahkan setiap hari itu membaca Al-Quran, menuntut ilmu, maka insya Allah pasti mengalir kepada ayah bunda, abang kakak semuanya. Berapapun, silahkan. Kita sama-sama berwakaf untuk pesantren Abul Yatama di Garut. Insya Allah, Alhamdulillah. Barakallah, ayah bunda yang sudah berwakaf, kami doakan semoga hartanya semakin berkah, semakin luas, dan semakin deras. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan di kolom komentar. Baik, mungkin ini ada perwakilan ya, perwakilan pertanyaan daripada ayah bunda abang kakak. Ustadz mohon izin membacakan di sini ada Kak Reza atau Pak Reza dan juga Ibu Kurnia. Nah, ini sama-sama ini ya, sama-sama Siap. berkaitan. Silahkan Ustadz. Oh, baik, Irgi izin Mm-mm. bacakan. Untuk Bu Kurnia, memaafkan yang sudah menipu kita terus-terusan sampai berjuta-juta dengan dalih bisnis juga kita maafkan. Nah, terus kemudian Pak Reja, bagaimana saat kita sudah berusaha memaafkan tetapi malah dimusuhi? Silahkan Ustaz. Baik. Memaafkan yang sudah menipu kita. Tidak hanya Bu Kurnia ya, ARG. Ini orang ini pernah ditipu. Jadi gimana dong? Ya namanya juga hidup, mau gimana lagi? Ya, udah ditipu, orangnya juga udah kabur. Jadi kumaha? Jadi gimana? Udah, mau ditagih susah, orangnya nggak kooperatif, entah di mana, entah berantah. Udahlah maafkan aja. Kalau memang bukan rezeki buat kita, nggak apa-apa. Iya, emang mah begitu, udah hidup mah. Apapun itu, karena bukan rezeki, nggak nyampe ke kita. Dengan cara itu, dengan cara itu, mereka menipu kita. Ya memang dia mah takdirnya menipu gitu. Pertanyaannya, ya kenapa kita yang ketipu ya? Ya kita evaluasi aja, kita ambil sisi positifnya aja. Mungkin ada hak yang harusnya dikeluarkan oleh kita, maka Allah takdirkan ketika dia itu datang ke. Jadi gimana ambil sisi positifnya aja. Semakin ibu memikirkan, makin riut karena sirahnya. Semakin kita makin memikirkan sibuk, itu balikin, udahlah kita cari kesibukan yang lain aja. Rezeki Allah masih sangat luas, sangat banyak, insya Allah. Ustaz saya sakit menderita. Makanya ketika ada rasa itu datang, terima aja dulu, jangan ditolak. Terima. Ya Allah ini adalah takdir terbaik. Kan gitu kan dalam lapang dada. Ya Allah ini adalah takdir terbaik. Ini adalah episode yang harus saya jalani. Ya Rob, gak apa-apa saya ditipu asal engkau ridho. Kan gitu ya? Gak apa-apa ya Allah saya kehilangan investasi, nggak saya kehilangan tabungan. Yang penting kau ampuni. Taunya dari mana? Karena ahasiban nas ayatraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Kita ini akan diuji teman-teman sekalian. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Catat suratnya. Surat 9 ayat 24. Al-Baqarah 214. Itu yakin, yakin bahwa tidak akan kemana-mana. Siapapun yang saat ini sedang diuji berat gitu ya dengan aneka ujian yang sedang dialami, saya
Udah banyak ujian-ujian kita lalui. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah masih komplit, masih bisa makan, masih bisa melihat, dengerin kajian dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah terbesar yang harus kita syukuri ketimbang memikirkan satu titik noktah berada dalam hati. Masih banyak anugerah. Bahkan ada rasa syukur yang perlu kita nikmati di balik ujian. Jadi gimana caranya? Ya udah mau gimana lagi. Udah. Bismillah. Kalaupun dia itu rezeki bakal, kalaupun enggak udah makan saja. Kenapa? Dicari susah, gak kooperatif, makin sakit hati dah. Berarti otomatis kita menyakiti diri sendiri. Yang kedua berikutnya apa tadi teh? Sudah memaafkan tapi malah dimusuhi. Ya nggak apa-apa. Ya masih banyak ya Pak Reza, ada saya, ada Ustadz Irgi, masih banyak teman yang bisa mengingatkan kita pada kebaikan. Nggak apa-apa. Saya juga ada yang musuhi, ada. Rasulullah juga banyak. Bahkan hatersnya juga Rasulullah bukan orang jauh. Tentunya hatersnya siapa? Saudaranya sendiri ya kan, pamannya sendiri. Apalagi model kita. Wah, banyak pisan pokoknya. Terus gimana? Udahlah nggak apa-apa. Jangan terlalu dipikirkan. Santai aja, easy going aja. Cari kesibukan yang membuat kita semakin terus bisa move on. Gimana caranya? Pelan tapi pasti. Gimana caranya biar kita benar-benar tidak apa namanya? Tidak selalu ketemu. Hijrah, pindah aja udah. Gitu pindah. Nah, sekarang tuh banyak orang yang pertanyaannya begitu akhir ya Allah gimana ya? Ya udah, pertanyaan itu akan terus diulang-ulang ke siapapun bertanyanya selama kita masih ada di zona itu. Pentingnya hijrah. An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Masih banyak rezeki luas dari. Buktinya apa? Air Gi ada di Malang, ya kan? Buktinya apa? Masih banyak, masih banyak. Oke? Gitu aja. Masya Ada Allah, lagi barangkali? Oh, banyak nih pertanyaannya mah Bunda Sarah, Masya Allah. Oke. Bagaimana saya bersikap bertindak menghadapi kehidupan di dunia ini? Saya sebagai seorang ibu yang berdiri sendiri, suami sudah meninggal. Kumaha kudu kumaha menata batin ini agar tenang, ikhlas agar bisa terus istiqomah. Gini loh, Bunda Sarah, dengar. Ini ada sedikit ya. Hidup ini bukan keinginan kita. Hidup ini adalah takdir yang harus kita jalani. Kalau kata guru kita mah, hadiah terindah itu apa yang saat ini kita miliki ya. Dan takdir terbaik itu adalah apa yang saat ini kita sedang jalani. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. At-Taghabun ayat 4. Apa? Allah bilang, apapun yang terjadi atas izin Allah. Pasti suami yang kita cintai, pasangan yang kita cintai akan berpisah dengan sendirinya besok lusa. Maka ya memang hidup begini, kita akan pulang. Bagaimana menata batin? Ya pertanyaannya gini, selama kita denial, menolak, maka terima aja dulu. Terima rasa itu, peluk rasa itu, damaikan rasa itu. Apa kata seorang ulama sufi mengatakan, aku mencintai masalahku. Kenapa? Kenapa aku mencintai? Karena yang memberikan masalah itu justru malah lebih mencintaiku. Di balik masalah yang kita alami, Allah justru malah sangat cinta sama. Tapi kenapa kok rasa cintanya Allah tuh memberikan kepada kita ujian? Biar kita sadar, biar kita melek, biar kita doa, biar kita nangis, biar kita bersujud. Udah, ada yang lain. Buktinya apa? Koruptor juga akhirnya mau sholat lagi. Orang yang berdosa akhirnya sholat lagi. Pengen punya hajat sholat lagi. Kan gitu ya. Jadi gimana dong? Sibukkan dalam kebaikan. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka siap-siap kita bakal disibukkan dengan keburukan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bagaimana agar terus bisa istiqomah? Paksain aja udah. Lawan. Apa doanya? Surat 23 ayat 97-98. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahturun. Insya itu saja. Mungkin akhirnya gitu yang bisa disampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang disayangkan sama Allah pada malam hari ini. Semoga Allah ridho kepada kita semua ya. Allah sayangi kita semua. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, inna nashhadu bi annaka
La ilaha illa anta ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Terima kasih ya Allah, malam hari ini malam yang bahagia, malam yang indah, malam yang membuat kami semakin yakin akan janji dan jaminan-Mu, malam yang semakin kami terus meluaskan niat kami, malam yang semakin sadar bahwa hidup ini bakal pulang, malam yang semakin benar-benar mencerahkan hati dan diri, sadar semuanya adalah titipan, semuanya akan kembali kepada Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, titipan kepada kami ilmu yang semakin lebih dekat dengan, semakin ridho dengan takdir yang harus kami jalani, semakin ikhlas menata hati atas apapun yang harus kami jalani, semakin lapang, semakin ridho dengan takdir yang harus kami jalani. Allah bimbing kami, mani Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Duhai Allah, Allahumma yassir wa la tu'assir. Mudahkan ya Rabb, jangan engkau persulit. Mudahkan ya Allah, jangan engkau persulitkan. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana wahsil maqasidana fi amaruna. Rabbi gfir warhamu anta khair. Sehatkan kami lahir batin. Titipkan kepada kami ya Allah sesuatu yang benar-benar bisa kami jalani dengan hati yang tenang dan lapang. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan kami permasalahan sehingga kami bisa lebih belajar mendekatkan diri kepada. Duhai Allah ya Rahman, bimbing kami, pertemukan kami dengan guru, dengan sahabat yang membuat kami jauh lebih baik dari sebelum. Ya Rabb, kuatkan dan lapangkan dada dan jiwa kami, agar benar-benar apapun yang terjadi ini adalah skenario terbaik dari-Mu untuk kami. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula. Sembuhkan ya Rabb siapapun yang sedang sakit, lapangkan bagi yang sedang sempit, mudahkan bagi yang sedang sulit. Lunasi hutang dan cicilan kami ya Allah, undang kami ke Baitullah-Mu ya Allah, baik umrah ataupun haji ya Rahman Rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin ya Rabb. Walhamdulillahi rabbil amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Mudah-mudahan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya insya Allah, baik di online mau. Itu saja akhirnya, barakallahu fikum semuanya. Mohon maaf lahir batin, selamat istirahat. Di malam jangan lupa untuk kita bangun di sepertiga malam. Terima kasih. Barakallahu fikum. Selamat berjuang. Allah akan selalu bersama. Quran surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Gak usah takut, gak usah bersih. Kita ini derajat lebih mulia. Insya Allah akan selalu ada jalan. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Kita doakan ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya. Sebelum mendoakan, alamat pesantren Nasaduddin di mana? Garut. Alamat lengkapnya boleh dibantu ketik atau nomor telepon Ustaz? Boleh. Saya aja ya. Baik, silakan Bunda sambil menunggu Ustaduddin mengetik ya Bunda Neni. Nah silakan, itu nomor beliau Japri. bisa dijapri, silakan. Doakan Ustaduddin beserta seluruh Satu lagi keluarganya. maaf, izin Silakan, pengumuman Ustaz. sekalian. Izin pengumuman buat Bapak Ibu sekalian yang punya anak asuh yatim piatu atau yatim piatu, silakan daftarkan ke pesantren kami. Semuanya gratis. Semuanya.
mulai dari kelas 4 SD. Mulai dari kelas 4 SD sampai sampai besar. Alhamdulillah hari ini tahun ini satu orang santri wisuda langsung keterima ke UIN setelah belajar 6 tahun di pondok dari kelas 1 sanawiyah, sekarang sudah aliyah dan masuk ke pondok, masuk ke UIN Bandung, setelah dapat beasiswa, alhamdulillah difasilitasi. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak yatim, piatu, saudara, tetangga, siapapun, syaratnya cuma satu, anaknya mau mondok, itu aja. Dan yang anaknya mau mondok dan mengikuti aturan, itu aja doang. Ya, itu aja, nggak ada yang lain, nggak ada syarat apapun. Pokoknya misalkan anak itu mau mondok, mau belajar, dan mau mengikuti aturan bareng, belajar bareng. Itu aja ya. Pesantrennya di mana Pak Budi? Boleh japri lah ya. Kampung Bulet, RT 1, RW 04, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut. Izin saya tulis dulu ya. Nah, itu aja. Itu alun-alun Tarogong deket. Begitu masuk Garut itu udah Tarogong, nah di situ. Oke, itu aja. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Doakan ya Bunda, Ayah, sahabat-sahabat semuanya, semoga senantiasa sehat walafiat guru kita, keluarga, dan juga beserta seluruh santrinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita cukupkan Ayah Bunda dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kifratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Sahabat-sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau dadah-dadah atau ini salam-salam. Yang mau dadah-dadah boleh. Bisa mic-nya bisa semuanya. Mic-nya silakan Airgi. Bisa nggak? Bisa dibuka mic-nya. Nah, silakan. Sami-sami. Insyaallah. Mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih. Baik, kita tutup Ayah Bunda 3 2 1 barakallah. Haturun Ustaz. Sami-sami.